ini kita kembali bisa beribadah dengan adik-adik. Iya, betul sekali. Dan adik-adik ketemu lagi nih dengan Tante Ririn, Tante Melva, dan Om Andre. Meskipun Om Andre-nya nggak kelihatan Tante, Iya. tapi semangat sekali loh nanti Iya, main bener. musiknya. Jadi kita pasti lebih semangat lagi Betul. kan untuk beribadah dan bernyanyi. Betul. Nah, Tante Melva juga adik-adik di rumah tidak terasa nih, kita sudah hampir 1 tahun loh Tante Melva Betul. ibadah online di rumah. Tapi kita mau tetap bersyukur ya Tante Melva. Iya. Karena meskipun ibadah online, tetapi itu juga karena anugerah Tuhan Betul. kita masih bisa bersama-sama. Adik-adik, dulu nih waktu sebelum pandemi COVID-19 Tante Melva, kita beribadah di gereja. Kadang-kadang kita merasa itu biasa ya Tante Iya, Melva ya, betul. bisa ke gereja. Tapi pada saat pandemi COVID-19 kita baru sadar, oh itu anugerah Tuhan Anugerah, bisa benar. ibadah di gereja. Nah sekarang nih, meskipun kita ibadahnya masih online di rumah, tapi kita juga mau belajar bersyukur. Karena itu juga anugerah dari Tuhan. Jadi Tante Melva, adik-adik di rumah, kita harus tetap semangat, harus tetap sukacita. Nah, Tante Ririn mau ajak nih adik-adik untuk bersama-sama menyatakan sukacita kita datang kepada Tuhan dalam ibadah dengan menyanyikan lagu Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan kita dan kekasih-Mu, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan kita dan kekasih-Mu, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari sekarang kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan, meskipun masih online di rumah kami masing-masing. Tapi kami mau belajar, itu semua hanya karena kasih anugerah Tuhan, dan kami mau mensyukurinya. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai selesai, dan pimpin kami ya Tuhan, supaya kami bisa memuji Tuhan dengan sukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Adik-adik, selama bulan Februari ini kita temanya, adik-adik ingat nggak? Temanya adalah Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus hebat. Nah, coba Tante ingat-ingat ya, minggu pertama itu Tuhan Yesus berkuasa mengusir roh jahat. Minggu kemarin, yang baru ini aja adik-adik, Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan orang yang lumpuh. Bapak yang lumpuh tadi, yang kemarin kita mendengarkan firman Tuhan, bisa sembuh karena kuasanya Tuhan. Luar biasa ya adik-adik, Tuhan Yesus kita. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga sangat sayang kepada kita semua, kepada Tante Melva, kepada Karen, kepada Habel, kepada semuanya. Nah karena itu adik-adik, kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui pujian, melalui doa. Dan saat ini kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya.
terus memuji Tuhan karena cintanya Tuhan kepada kita begitu besar. Adik-adik, kita mau terus menyenangkan hati Tuhan. Dan bukan hanya dengan pujian saja kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa lagi adik-adik? Iya, dengan perbuatan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, Tante mau tanya nih, dalam 1 minggu ini, adakah perbuatan kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Atau mungkin masih ada perbuatan kita yang membuat hati Tuhan sedih? Mungkin membuat juga mama papa sedih, kakak atau adik kita sedih. Masih ada adik-adik? Kalau masih ada, sekarang kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, minta ampun pada Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau naikkan pujian, hidupku bukannya aku lagi. Mari adik-adik kita nyanyikan pujian ini. Perbuatan yang membuat hati Tuhan sedih, kita mau minta ampun. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh teman kita Habel dari kelas AT jam 10. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa pengakuan dosa. Allah Bapa yang Maha Kudus, hari ini kami datang kepadamu, hari ini kami bersujud kepadamu, hari ini kami ingin mengakui dosa-dosa yang telah kami perbuat dalam keseharian kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Berikanlah kami kekuatan agar tidak mengulanginya lagi. Amin. Amin. Terima kasih adik Habel dari AT jam 10. Terima kasih atas pelayanannya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pastinya adik-adik sudah tidak sabar. Seperti tadi Tante Melva bilang, dalam bulan Februari ini tema kita adalah Tuhan Yesus berkuasa. Hari ini cerita tentang apa ya adik-adik? Nanti kita akan dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Tante Roland. Tapi sebelumnya kita siapkan hati kita, adik-adik juga siapkan Alkitab, dan kita menyanyi satu pujian yang akan membawa kita untuk mempersiapkan hati kita. Adik-adik, kita menyanyi pujian Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan
siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Alkitabnya sudah dipegang semua ya? Sudah. Hari ini pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Perjanjian baru ya adik-adik. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Tante Roland tunggu. Sudah dapat? Sudah. Yuk adik-adik, dengan Alkitab tetap terbuka, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami terus bersyukur kepadamu untuk anugerah dan berkat yang Engkau berikan kepada kami setiap hari dalam hidup kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami bersama-sama hendak belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau terangi hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi firman-Mu bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Alkitabnya tetap dibuka ya. Nanti kita akan membaca beberapa ayat dari perikop ini. Perikop ini tentang Lazarus dibangkitkan. Adik-adik ingat Lazarus? Ingat ya, dia punya 2 orang saudara perempuan. Siapa namanya adik-adik? Betul, Maria dan Marta. Mereka tinggal di Betania. Lazarus, Maria, dan Marta adalah teman-teman dan saudara Yesus. Yesus sangat sayang kepada mereka. Nah, suatu hari adik-adik, Lazarus sakit. Saat itu Yesus tidak ada bersama mereka. Maria dan Marta kemudian memberi kabar kepada Yesus. Dia yang Engkau kasihi sakit. Siapa adik-adik dia itu? Lazarus. Yesus mendengar kabar itu. Tapi Yesus nggak langsung datang ke sana. 2 hari kemudian baru Yesus jalan bersama murid-muridnya ke Betania. Saat itu juga Yesus sudah tahu kalau Lazarus sudah mati. Nah adik-adik, sesampai Yesus di sana, kalau Engkau ada di sini, pasti saudaraku nggak mati. Siapa adik-adik yang menangis seperti itu? Betul, Marta. Begitu Marta mendengar bahwa Yesus sudah datang, dia langsung mendatangi Yesus dan menangis di hadapan Yesus. Bahkan saat itu adik-adik, Lazarus sudah mati 4 hari. Orang-orang banyak sudah datang untuk menghibur Maria dan Marta. Makanya begitu Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia langsung mendatangi Yesus. Yuk kita lihat dari ayat 21 sampai 27. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Tante Roland bacakan buat adik-adik. Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus,
Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Marta lalu mendatangi Maria, memberitahu bahwa Yesus sudah sampai, Yesus sudah datang. Maria yang sedang menangis sedih adik-adik langsung bangkit dan lari mendatangi Yesus. Dia tersungkur di kaki Yesus, menangis dengan sangat sedihnya. Adik-adik, Maria adalah orang yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur, minyak yang sangat mahal, dan menyekanya dengan rambutnya, karena dia juga sangat mengasihi Yesus. Maria sangat itu menangis di kaki Yesus. Yesus, jikalau engkau datang, pasti saudaraku tidak mati. Jikalau engkau ada, pasti saudaraku tidak mati. Yesus sedih sekali mendengar Maria menangis seperti itu. Bahkan Yesus juga menangis adik-adik. Kemudian Yesus mengajak Maria dan yang lainnya ke kubur Lazarus. Pada masa itu adik-adik, kuburan adalah berupa gua yang ditutup dengan batu. Orang-orang bingung, mau ngapain Yesus ke sana? Lazarus kan udah mati 4 hari lagi. Kalau pakai bahasa adik-adik sekarang ini, mungkin gak ya ngomongnya, ngapain lagi nih ya Yesus ke kubur Lazarus? Lazarus sudah mati 4 hari, pasti udah bau. Ngapain adik-adik Yesus ke kubur Lazarus? Yuk kita saksikan di ayat 39 sampai 43. Kita baca sama-sama adik-adik ya. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang-orang yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Hei, lihat itu. Siapa itu yang keluar dari gua? Kau lihat itu? Wow, itu Lazarus. Lazarus bangkit dan hidup. Wow, Yesus membangkitkan orang mati. Luar biasa.
keluar dari gua, Lazarus bangkit dan hidup adik-adik. Yesus berkuasa membangkitkan orang mati. Kalau minggu lalu adik-adik belajar bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan orang sakit. Minggu ini kita berkuasa. Kita belajar Yesus berkuasa membangkitkan orang mati. Adik-adik, seperti Lazarus yang hidup, yang berterima kasih dan bersyukur pada Yesus untuk hidup yang Yesus berikan padanya. Begitu juga dengan tante dan adik-adik. Kita bersyukur untuk hidup yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Sejak pagi adik-adik bangun dari tidur, adik-adik udah bilang, terima kasih Tuhan Yesus untuk udara hari ini, pagi ini, untuk kehidupan hari ini. Kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Sebagai ungkapan syukur kita pada Tuhan, kita mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Misalnya, adik-adik mau membantu mama yang sedang di rumah bekerja, atau papa, atau siapapun, mbak boleh. Adik-adik mau membantu mereka melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Yesus yang berkuasa membangkitkan Lazarus, adik-adik percaya bahwa Yesus juga berkuasa akan hidup adik-adik. Misalnya adik-adik sedang sakit, adik-adik berdoa pada Tuhan, minta kesembuhan, dan Tuhan akan mengabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Adik-adik masih ingat nggak minggu lalu ada kesaksian tante sekolah minggu? Iya betul, tante Becky. Ingat apa kesaksian tante Becky? Tante Becky sakit 20 hari di rumah sakit. Gak boleh ada yang mesuk. Sedih adik-adik, gak boleh ada yang mesuk. Tapi tante Becky tetap semangat. Tante Becky berdoa meminta kesembuhan dari Tuhan. Setiap saat berdoa dan bersyukur memuji Tuhan. Doa adalah kekuatan tante Becky untuk menghadapi masa-masa dia sakit di rumah sakit. Puji Tuhan adik-adik, saat ini tante Becky sudah sembuh. Bahkan sekarang sudah melayani lagi. Itu, adik-adik bisa melakukan hal yang sama. Tetap berdoa, tetap bersyukur untuk hidup yang sudah adik-adik terima dari Tuhan. Atau adik-adik sedang belajar, adik-adik berdoa, minta tolong supaya Tuhan Yesus mampukan adik-adik untuk tetap semangat belajar. Tante Roland paham sekarang ini belajar online bosan. Pasti itu terus yang kita bilang. Tapi adik-adik sekarang belajar. Tuhan Yesus pemberi hidup kita, dia pasti kasih semangat buat adik-adik supaya adik-adik tetap belajar dengan baik. Adik-adik yakin dan percaya Yesus berkuasa akan hidup dan masa depan adik-adik. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Tadi siapa yang mengatakan itu adik-adik? Masih ingat? Iya, Yesus yang berkata demikian. Yesus adalah kebangkitan dan hidup yang kita percaya akan kuasanya dalam hidup kita setiap hari. Masih ingat dari ayat berapa tadi? Akulah kebangkitan dan hidup. Iya,
ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Ini adalah ayat hafalan kita adik-adik. Yuk adik-adik kita sama-sama baca mulai dari alamatnya ya. Tante Roran hitung 1, 2, 3. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Bisa adik-adik? Kita ulangi sekali lagi ya. Nanti dihafalkan di rumah ya. Kita sekali lagi dari alamatnya. 1, 2, 3. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Demikian adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau berkuasa membangkitkan orang mati. Engkau juga berkuasa dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Biarlah kami terus, Tuhan, mengandalkan Engkau dalam hidup kami, apapun yang kami sedang alami saat ini, dalam sedih, dalam sakit, atau kondisi apapun. Saat kami belajar, kami terus mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kami setiap hari. Tuhan Yesus, Engkau ampunilah kami kalau kami masih sering melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami terus belajar untuk taat dan setia pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik, indah sekali ya firman Tuhan. Hari ini kita belajar lagi Yesus berkuasa atas kematian. Bapak Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik juga percaya ya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Dan adik-adik, kita ingat satu lagi, seperti ayat firman Tuhan atau ayat hafalan, Yesus adalah kebangkitan. Kita semua juga yang percaya kepada Tuhan Yesus suatu saat akan dibangkitkan, dan kita bersama-sama akan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Karena itu adik-adik, sebagai ungkapan rasa syukur kita dan pujian kita kepada Tuhan Yesus, kita angkat satu pujian. Kita lebih semangat lagi memuji Tuhan dengan lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Yuk bangkit berdiri, adik-adik tahu kan dayanya? Yuk. Persembahan. Adik-adik seperti biasa bisa persiapkan persembahannya, kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Nanti setelah selesai ibadah, adik-adik bisa berikan kepada mama atau papa, untuk nanti mama dan papa akan transfer ke rekening gereja. Dan rekeningnya ada Tante Melva ya, di setelah selesai ibadah nanti akan ditayangkan nomor rekening untuk mama papa transfer persembahan adik-adik. Nah, untuk mengiringi persembahan kita akan naikkan satu pujian, Di Sini Aku Bawa Tuhan.
Adik-adik untuk doa persembahan akan dipimpin oleh teman kita, adik Jemima dari AT jam 10. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan beri sampai saat ini. Persembahan yang kami kumpulkan ini adalah sebagian dari berkat yang Tuhan berikan pada Mama Papa. Kiranya persembahan kami ini bisa menjadi kebaikan untuk semua dan demi kemuliaan nama-Mu. Berikan Papa Mama kesehatan ya Tuhan, beri kami semua kesehatan dalam masa pandemi ini dan bisa segera berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk adik Jemima dari AT jam 10. Nah, adik-adik, untuk adik-adik yang akan melayani ya, seperti adik Jemima atau adik Hamdal tadi ya, Tante Melva, bisa menghubungi Om dan Tante di kelasnya masing-masing. Tapi harus dipersiapkan dengan baik ya Tante. Iya, betul. Dan kalau apa Tante? Kalau misalnya ada yang mesti diulang, adik-adik tetap semangat ya, karena doa itu juga melayani. Pasti adik-adik juga Tuhan Yesus semakin senang melihat adik-adik melayani. Ya betul, karena kita mau memberikan yang terbaik Baik. buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tante Melva, sekarang kita akan masuk ke Aktivitas. Aktivitasnya untuk adik-adik yang di kelas AK, menjawab teka-teki silang yang nanti akan dikirimkan oleh Om dan Tante di kelas masing-masing melalui WhatsApp grup Mama Papa. Kemudian untuk adik-adik yang kelas AT, itu akan menuliskan perbuatan-perbuatan positif atau perbuatan-perbuatan baik dalam gambar hati. Ya, gambar hatinya nanti juga akan dikirim oleh Om dan Tante di kelas masing-masing. Perbuatan-perbuatan yang positif atau yang baik tadi itu sebagai tanda kita bersyukur ya Tante Melva atas kehidupan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Begitu Tante Melva. Iya. Ada aktivitas apa lagi Tante Melva? Masih ada. Kita ingatkan lagi adik-adik aktivitas minggu-minggu yang sebelumnya, yaitu adik-adik menulis ayat renungannya Ya. yang adik-adik baca. Selain ditulis ayatnya, adik-adik juga pesannya apa? Adik-adik tulis untuk mengingatkan adik-adik untuk selalu melakukan firman Tuhan. Iya, betul. Nah, Tante Melva ada lagi nih, ibadah kita mau selesai, tapi sebelumnya Oh iya, kita ingatkan lagi adik-adik pesan-pesan kesehatan. ya, Nah, adik-adik seperti Tante Ririn tadi bilang, hampir 1 tahun kita dalam kondisi pandemi. Tapi adik-adik tetap semangat ya. Jangan sampai mengurangi sukacita adik-adik. Ingat adik-adik tetap jaga kesehatan. Dengan cara apa? Makan ya sehat, yang bergizi, sayur, buah, minum susu, ya minum vitamin juga ya Tante. vitamin. Apalagi ya, jaga kebersihan. Betul. Cuci tangan dengan air yang mengalir, pakai sabun tentunya adik-adik. Terus adik-adik juga gunakan gadgetnya dengan baik. Betul. Jadi adik-adik juga tidurnya pun istirahatnya cukup ya adik-adik ya. Ada lagi, kita selalu berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan dan kesehatan. Tuhan Yesus berkuasa loh adik-adik ya. Kemudian adik-adik setiap hari ada renungan harian yang adik-adik baca atau dengarkan secara audio, yaitu renungan Shema Melalui podcast ya Tante. podcastnya. Begitu adik-adik. Nah adik-adik, ibadah kita mau selesai, ingat selalu adik-adik seperti firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus berkuasa atas kematian. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, yang hebat. Karena itu adik-adik ingat selalu bahwa kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Yuk kita sebelum mengakhiri ibadah kita mau angkat lagi satu pujian. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Oke, gerak ya Tante. Iya, bangkit berdiri. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku yang selalu oleh mujizat bercahaya.
Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang ibadah ini. Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk selalu percaya akan kuasa-Mu, sehingga kami tidak pernah takut akan apapun, karena kami memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Dan segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami selalu berdoa buat orang-orang yang saat ini juga sedang sakit karena terpapar pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi mereka. Tuhan yang berkuasa yang senantiasa memberikan kesembuhan, Tuhan juga yang memberikan yang terbaik bagi mereka semuanya. Dan jika ada juga di antara mereka yang saat ini sedang berduka, Tuhan, kami tahu Tuhan punya rencana yang indah bagi keluarga mereka. Dan Tuhan akan selalu memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Tuhan Yesus, kami akan undur dari ibadah ini. Kami tetap percaya akan kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Dan minggu depan, ingatkan kami Tuhan agar dengan sukacita boleh kembali lagi beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Pada tanggal 11 Februari 2021 yang lalu, Om Daniel Pardede telah dipanggil pulang oleh Tuhan Yesus. Selamat jalan Om Daniel. Kami percaya saat ini Om Daniel telah berbahagia bersama Tuhan Yesus di surga. Terima kasih atas kebersamaan dalam melayani Tuhan Yesus di Komisi Anak. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus melimpah buat keluarga Om Daniel. Tuhan Yesus memberkati kita semua.